Sobat lansia yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Aji. Kali ini dalam edisi perjalanan wisata, Sobat lansia akan saya ajak berwisata ke Kota Kelungkung, Bali. Jarak Kota Kelungkung dari Denpasar kurang lebih 40 km. Nah, yang kita kunjungi sekarang adalah Monumen Puputan Kelungkung. Sebuah monumen yang mendokumentasikan peperangan Raja Kelungkung melawan Belanda, dan akhirnya beliau beserta tentara dan keluarganya wafat. Untuk mengenang kepahlawanan heroisme Raja Kelungkung tersebut, itu adalah Monumen Puputan Kelungkung. Nah, sebelumnya saya sampaikan juga ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan lokasi Monumen Puputan Kelungkung ini terletak di pusat kota Kelungkung, persis di depan kompleks Puri Puputan, Puri Kelungkung, Kertagosa. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Monumen Puputan Kelungkung. Jangan lupa nanti untuk tetap memberikan komentar, saran, dan jangan lupa juga subscribe ya. Mari kita lihat di dalamnya. Sobat-sobat lansia, untuk masuk ke Monumen Puputan Kelungkung, para pengunjung dikenakan tiket masuk seharga Rp25.000. Nanti akan mendapatkan gelang yang dipasang di tangan. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun gratis. Jadi sekali lagi, untuk masuk ke dalam Monumen Puputan Kelungkung dikenakan tarif sebesar Rp25.000. Menuju ke monumen, kita nyeberangi jalan ya, Monumen Puputan Kelungkung. Apa yang ada terdapat di dalamnya? Kami akan rancang rencananya dengan baik. Ini ada patung Apit Lawang. Patung Apit Lawang adalah penjaga kori atau pintu yang berfungsi sebagai penjaga lawang, yang mana disebutkan kedong berwujud berupa patung bedogol raksasa, yaitu Nadiswara dan Mahakala, yang biasanya juga berupa pelinggih sebagai stand atau tempat daripada Rakala atau Dewa Ganapati dengan Piseka berjaga-jaga yang bertugas sebagai pecalang. Nah, ini kita akan masuk ke monumen. Ya, ini monumennya. Apa yang ada di dalam monumen? Ya. Jadi perubahan nama Kota Kelungkung menjadi Kota Semarapura ini pada tanggal 25 April 92, yang satu Menteri Dalamnya adalah Rudini. Nah, ini ada patung raja. Informasinya ada di sini. Patung raja dibuat untuk mengenang masa kejayaannya Ida Dewa Agung Jambi kedua, yang adalah pendiri Kerajaan Kelungkung tahun 1686 dan merupakan penerus dinasti Gel-Gel. Ya. Ini ada informasi tentang
Ya, ini cuman di Bali. Ini pada yang pertama pemerintah Bali terkenal dengan bengis ya, karena menganggap dirinya adalah dewa, namanya Dalem Bedahulu. Ya, ini informasinya Bali mengalami masa keemasan di mana kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat. Pertanian mengalami kemajuan pesat karena sistem pengayaran subak sangat menunjang kesuksesan sistem subak tersebut, hingga kini tetap menjadi warisan orang Bali dan dijadikan contoh oleh masyarakat di luar Bali. Nih. Kalau ini kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat dan mulai zaman keemasan pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Dalem Waturenggong. Ya. Monumen Puputan Glonggong direncanakan oleh Ida Ayu Armeli. Insinyur Ida Ayu Armeli adalah perencana Monumen Puputan Glonggong. Pada abad ke-19, Bali mulai dijamah oleh Belanda. Sebenarnya sebelum itu sudah ada Belanda masuk, yaitu pada abad ke-16, namun belum menunjukkan kekuatannya. Baru abad ke-19 lah mereka mengadakan perlawanan, yaitu Perang Puputan di Buleleng dengan benteng Jagaraga. Ini pada tahun yang sama terjadi Perang Kusambe I di bawah pimpinan Ida Idewa Agung Istri Kanyo. Pada perang tersebut Jenderal Michael tewas akibat tusukan keris sakti Raja Glonggong. Ya. Pada tahun 1906 juga terjadi Perang Puputan dan Pasar, di mana kekalahan terjadi juga pada raja-raja Bali. Tampak pada diorama tentara Belanda sedang memasukkan peralatan perang di Pantai Sanur. Raja dalam persidangan, tampak suasana di dalam keraton Bali. Para staf istana dipanggil raja untuk mempersiapkan segala keperluan upacara. Monumen Puputan Glonggong peletakan batu pertama pada tanggal 8 April 1986 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Glonggong, Dr. Cokorde Gede Agung. Company juga mengadakan pengacauan dengan mengobarkan perang candu di Gel-Gel. Suasana perang di Puri Gel-Gel dengan latar belakang pura dasar yang sangat penting peranannya hingga kini.
Ini Perang Puputan Kelungkung di bawah Raja Ida Idewagung Jambe tahun 1908, dan dengan jatuhnya Kelungkung maka berakhirlah kerajaan Bali lalu dikuasai Belanda. Pada diorama tampak tentara Belanda yang dibantu oleh tentara dari pulau-pulau lain di Nusantara menyerbu istana Semarapura dan seluruh puri dibakar habis. Dengan jatuhnya Kelungkung maka Bali di bawah pemerintahan Kompeni memanggil semua raja-raja dari setiap kabupaten untuk mengadakan sidang raja-raja di Denpasar. Raja Kelungkung diwakili oleh Ida Idewagung Obeke. Monumen Puputan Kelungkung diresmikan tanggal 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini. Pada tahun 1942 Jepang masuk Bali menjamah Kelungkung. Perang di Margerana di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai adalah merupakan rentetan dari Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Pasukan Cungwanara di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dengan sengit mempertahankan Bali di bawah serangan Nika Company. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengadakan pembangunan di berbagai bidang, baik material maupun spiritual. Pada masa pembangunan dewasa ini juga dibangun berbagai monumen. Berbagai daerah di Indonesia, satu diantaranya adalah Monumen Puputan Kelungkung yang diresmikan oleh Mendagri Rudini. Ini situasi masyarakat sedang panen padi. Demikian informasi yang bisa kita peroleh di Monumen Puputan Kelungkung. Sobat-sobat lansia, di sepanjang jalan memutar atau mengelilingi monumen ini tertata sangat rapi. Ini monumennya. Dari sisi lain, kalau tadi dari depan, kan dari sisi belakang. Mohon maaf karena cuaca mendung, gambarnya tidak terlalu jelas. Nah, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, di setiap tempat, di beberapa tempat di Monumen Puputan Kelungkung ini dipasang sarana cuci tangan pakai sabun. Bahkan di sini disebutkan ada merupakan kawasan tanpa rokok. Ya, kita lihat sepanjang jalan-jalan dan di samping monumen ini terletak kantor Bupati Kelungkung. Kita lihat ya dari sini. Nah,
bagus ya penataan lingkungan di Monumen Puputang Glunggung ini. Nah, ada beberapa pintu masuk dan pintu keluar. Saya tidak ada informasi tingginya berapa. Oh, ada ini. Monumen Puputang Glunggung merupakan sebuah tugu peringatan tentang peristiwa sejarah yang bentuk bangunannya bercirikan arsitektur Bali. Menyerupai Lingga Yoni dengan ketinggian dari dasar sampai puncak adalah 28 meter dan di dalamnya ternyata tertata diorama yang mengisahkan sejarah Puputan Glunggung. Ini pintu sebelah timur, pintu masuk. Dihiasi dengan kolam air mancur. Ada juga informasinya. Oh, ini tentang pengumuman pada seluruh masyarakat Glunggung bahwa air mancur untuk sementara tidak dihidupkan untuk mencegah kerumunan warga dalam rangka antisipasi penyebaran virus COVID-19 oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Glunggung. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, dari kompleks Monumen Puputang Glunggung ini, saya Aji mengucapkan terima kasih atas perhatian dan ketekunan sobat-sobat lansia untuk mengikuti informasi yang saya berikan melalui video tentang Puputan Glunggung, Monumen Puputan Glunggung. Dan mudah-mudahan informasi ini memberi pengetahuan baru bagi sobat lansia yang belum pernah datang ke Monumen Nasional Glunggung ini. Dan saya ajak sobat lansia yang saya hormati, kalau punya waktu silahkan berwisata ke Bali. Salah satu tujuan wisata yang perlu dikunjungi adalah Monumen Puputan Glunggung. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan informasikan kepada anak cucu mantu mengenai informasi yang saya sampaikan tentang Monumen Puputan Glunggung ini. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Salam lansia.